Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Eksekutor Smartphone Riau. Nah, kali ini ada MBR include ataupun sudah termasuk power supply yang dilengkapi dengan protektor buzzer dan protektor kapasitif ataupun polaritas ya. Nah, untuk harga ini tanpa power supply, tanpa kabel pastinya, hanya nanti dilengkapi dengan jepit buaya saja dan jack banananya. Ini kurang lebih seperti ini, sama sambungan belakang ya. Untuk jack banananya harganya 150.000. Kalau dia menggunakan adaptor ataupun charger 2 ampere itu harganya kurang lebih 180.000. Oke, untuk reviewnya di sini saya menggunakan adaptor ataupun power supply 10 ampere ataupun charger seperti ini ya. Ini kurang lebih ini bentuknya. Ini 10 ampere. Ini saya pakai untuk kerja. Itu tidak saya jual ya. Jadi kita langsung ke pembahasan untuk reviewnya. Sekarang kita nyalakan. Nah, ini maksimal tegangan tergantung dari input yang masuk, bebas mau berapa aja. Itu bisa di setel ataupun bisa di adjust. Itu tegangan minimalnya 1,2 volt. Ini untuk ampernya sekitar kurang lebih 5 ampere ya. Itu titik fokusnya ataupun maksimumnya. Sekarang kita tes legakan kabel. Ini posisi di minimal dia berapa ya, di 2,8 volt itu buzzernya aktif. Kalau dia di bawah itu tidak, karena relay akan bekerja dan buzzer akan bekerja itu di tegangan 3 volt ya, nggak bisa kurang dari itu. Yang pasti untuk tegangan di bawah, kalaupun tidak diproteksi, jika ingin menyalakan handphone akan tetap aman. Oke, untuk kedua output dilengkapi dengan kapasitif ataupun polaritas, protektor polaritas ataupun kapasitif protektor. Jadi misalkan ini kabel kebalik, ini kita kasih tegangan kerjanya aja ya, 3,7 ataupun 3,8. Bisa didengar ya, dia akan protek kalau dia kebalik. Nah, ini protek, tapi kalau dia nggak kebalik dia diam ya. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk menyalakan handphone karena sistemnya hanya switch saja sebelum disambungkan ke handphone, agar lebih memastikan fungsinya hanya buzzer ya, tidak bisa menyalakan handphone. Jadi untuk kapasitif di sini nanti itu tanpa buzzer. Jadi posisinya ini bisa diperhatikan, handphone nggak nyala, mati, nggak bisa on dia kalau di posisi protektor buzzer. Itu karena hanya sebatas fungsi pelindung dari kabel output yang akan disambung ke handphone. Sekarang kita posisikan dia di MBR. MBR ini bisa untuk menghancurkan short besar, short medium, bisa juga short kecil barangkali ya, tergantung track masing-masing. Nah, kalau saya gandengkan bisa diperhatikan ya, voltage-nya akan turun, dia akan turun seperti itu ya. Tapi kalau
kita pasang di handphone seperti ini. Bisa diperhatikan, dia akan protek ya, akan protek. Tanpa buzzer. Akan tetapi kalau kita nyalakan handphonenya, nah bisa dibalik seperti ini, dia tidak turun ya. Kita coba nyalakan handphonenya. Nah, handphone pun akan menyala seperti ini. Walaupun inputnya masuk 10 ampere, itu tidak masalah ya. Yang pasti di sini kontrol modulnya terbatas 5 ampere untuk menyalakan handphone. Jadi kalaupun terbalik kapasitasnya ataupun polaritas dari output itu aman-aman saja. Sekarang selain ember dan protektor ataupun PSU, kita fokus ke alat ukur tegangan. MBR dan PSU nya sudah selesai. Sekarang kita posisi di untuk pengukuran tegangan baterai ya, ataupun pengukuran tegangan kerja di handphone juga bisa, nanti tergantung masing-masing yang mau. Ini kita posisikan switchnya ke atas. Ini posisi power supply dan MBR. Ini posisi kalau untuk atas ini untuk mengukur tegangan. Jadi displaynya itu adalah 0 volt sebelum dipakai untuk mengukur tegangan. Sekarang kita pakai kabel akumeter agar lebih gampang. Di sini saya cek sebuah baterai. Ini baterai tegangan kalau dia baru itu ada sekitar 9 volt ya. 9 volt. Jadi sekarang posisi ini adalah 0. Kita hubungkan positif ke positif dan negatif ke negatif. Itu bisa dilihat ya, tegangannya ada 9,3 volt ataupun bulatnya itu di analog adalah 9 volt. Ini ada baterai Showa, apakah masih bisa diukur atau enggak saya juga nggak tahu. Ini negatif dan ini positif. Nah, di 2,2 masih bisa terbaca. Sekarang kita ukur tegangannya di 1,5 volt, apakah bisa? Ini terbaca 1,6 ya, karena sambil saya beda digital sama analog. Yang pasti ini kurang lebih 1,5 1,6 bisa dilihat ya. Itu artinya untuk mengukur handphone di tegangan normal bisa diukur dengan pasti di tester voltage yang tersedia di MBR PSU yang dilengkapi dengan protektor, buzzer dan kapasitif protektor. Oke, tegangan apa lagi mau kita ukur? Nah, sekarang kita cek dulu tegangan power supply. Ini di atas saya konekkan power supply, mudah-mudahan sampai. Ini kita ukur tegangan minimalnya ya. Ini 0. Dia ngukur, ini saya naikkan pelan-pelan, 0,4 0,5 0,6. dia bisa membaca 1 volt. Maksimal power supply yang di atas ini ada 15 volt. Kita ukur dia masuk 15 ataupun selisih ya, 15,9, berarti power supply yang di atas tidak akurat tegangannya. Nah, itu terbaca semua ya, dari 0 volt sampai dengan 15 volt. Bisa juga lebih, tergantung power supply yang mau diukur. Bisa mengukur charger 19 volt juga. Nah, harganya cukup rendah ya, ataupun cukup murah, cukup membantu untuk teman-teman semua jika ingin membeli. Hanya 150.000 itu tanpa
adaptor ataupun charger. Jika dilengkapi dengan charger 2 ampere itu harganya 180.000. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.